Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita di awal bulan September 2023. Tepatnya hari ini hari Jumat, seluruh kaum muslimin diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ubudiyah salat Jumat dimanapun berada. Maka suatu kesyukuran yang kita tidak bisa menilai kesyukuran ini dengan harta dan apapun yang ada pada kita, karena ini adalah nikmat Allah. Kita bisa berubudiyah Jumat pada hari ini dengan sehat wal afiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berlandaskan ayat Al-Qur'an pada surah Al-Mujadalah, ayat yang ke-11, khatib ingin menyampaikan, yakni sebuah tema khutbah tentang mencintai ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dikatakan dalam sahih keduanya dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya suatu kebaikan, maka Allah akan memahamkannya tentang ilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak terasa umur kita berkurang hari demi hari. Padahal menuntut ilmu adalah suatu kewajiban yang Allah bebankan untuk kita, mulai dari semenjak kita lahir bahkan sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Maka pada hadis yang tadi khatib bacakan, bahwasanya memberikan penjelasan kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita selama hidup kita ini. Kehidupan yang kita jalani harus berlandaskan ilmu, harus berlandaskan pengetahuan agama yang benar, sehingga dengan ini semuanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman dan menjadikan kita orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipahamkan tentang agama, kita dipahamkan tentang cara kita beribadah, kita dipahamkan cara kita mengelola amanah di muka bumi ini. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha." Allah memberikan ilmu pertama kali kepada Nabi Adam. Tentu ilmu bagaimana mengetahui suatu hal. Dan kewajiban kita sebagai seorang muslim
adalah mengetahui cara beribadah, cara membaca Al-Quran, cara kita sholat, cara kita bermuamalah, cara kita hidup di dunia, dan tentunya sampai kepada akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekhul Islam Abul Abbas Ahmad Al-Harrani rahimahullah berkata, walazimu dzalika anna man lam yufaqihu Allah fid din lam yurid bihi khairan. Bahwasanya suatu keharusan demikian, bahwasanya orang yang tidak diberikan dan tidak diberikan pemahaman tentang agama, maka sesungguhnya Allah tidak menginginkan kebaikan untuknya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dari keterangan tersebut kita bisa memahami bahwasanya ilmu akan menjadikan kita selamat dan bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Ibnul Wazir rahimahullah berkata, huwa aslun najati was sa'adati idh huwa da'i ila asbabil khairi as-sarifi an asbabish syarr. Dia adalah landasan keselamatan. Ilmu adalah yang membuat kita selamat dengan izin Allah dan membuat kita bahagia, karena ilmu akan menyeru kepada sebab-sebab kebaikan, dan ilmu akan menjauhkan kita dari sebab-sebab kemunafikan, kejelekan, dan segala macam kejahatan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka wajib baginya untuk mencari ilmu. Dan barang siapa yang ingin kebahagiaan di akhirat, tentu wajib juga untuk mencari ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bila seseorang mencari ilmu, mempelajari ilmu, dan mencintai ilmu, maka itu adalah suatu mustika yang sangat luar biasa. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata, faman talabal ilma liyahya bihil islam fahuwa minas siddiqin wa darajatuhu ba'da darajatin nubuwah. Yang artinya, barang siapa yang mencari ilmu agama untuk menghidupkan Islam dalam hidupnya, menghidupkan hatinya, menghidupkan pikirannya, maka sesungguhnya dia tersebut termasuk golongan orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya derajat orang yang berilmu akan diangkat oleh Allah derajatnya setelah derajat kenabian. Jadi nabi adalah derajat yang paling tinggi daripada posisi manusia di hadapan Allah. Ada istilah rasul, ada istilah nabi, dan tentu setelah itu adalah orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Maka Abul Abbas Harmin bin Salim Al-Librai rahimahullah pernah berkata, laisa lirajulin ala rajulin fadlun illa bi'ilmin. Tidaklah ada kebaikan, tidaklah ada seseorang yang lain atas yang lainnya kecuali dengan ilmu yang dimilikinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai umat Islam, kita tidak boleh menjadi umat yang terbelakang. Kita harus menjadikan kegiatan mencari ilmu adalah kegiatan utama dalam hidup kita. Bolehlah kita sibuk mencari rezeki, bolehlah kita sibuk mencari uang, mencari pangkat, mencari segala macam yang berkenaan dengan dunia, tapi jangan lupakan kewajiban kita adalah sebagai seorang hamba Allah yang mencari ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu adalah kewajiban, yang kewajiban ini tidak akan gugur selama kita masih belum mencari ilmu. Maka jadikan kehidupan kita ini penuh dengan ilmu, mencintai ilmu, sehingga kita menjadi orang-orang yang siddiqin, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menghadirkan Islam dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Allah Azza wa Jalla pernah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Hanyalah orang-orang yang mengambil pelajaran yang berilmu, itulah orang-orang yang berakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Orang yang berilmu tentu kita lihat bagaimana perjalanan para sahabat dahulu. Mereka bersusah payah untuk belajar agama Islam, belajar bagaimana syariat-syariat Allah, bagaimana bermuamalah, bagaimana membaca Al-Quran, sehingga mereka berjalan ratusan kilometer, ribuan langkah mereka ikuti untuk agar bisa mendapatkan ilmu. Di zaman kita sekarang ini semuanya sudah canggih. Ada media sosial, ada media elektronik, ada buku-buku, itu semua bisa kita baca agar kita menjadi orang-orang yang berakal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma yastawil a'ma wal basir." Dan tidaklah sama orang-orang yang buta dan orang-orang yang melihat. Orang yang buta mata hatinya karena tidak pernah disiram hatinya dengan ilmu, tidak pernah disiram otaknya dengan ilmu, tidak pernah diberikan bekal-bekal ilmu yang mulia di dalam hidupnya, sehingga yang ada hanya kegelapan, yang ada hanya kegelisahan, yang ada hanyalah kesusahan yang dihadapi dalam hidupnya. Dengan ini ilmu seseorang tentu itu akan menjauhkannya dari kesesatan. Ilmu seseorang itu akan menjauhkannya dari ketenggelaman, yang itu akan jauh daripada rahmat Allah. Na'udzubillah. Karena kegelapan itu adalah perangkap syaitan. Ibnul Jauzi rahimahullah pernah berkata, "Wa kama huwa ma'lumun annal ilma nurun wa anna laysa wa anna iblis yuhassinu lil insani itfa'an nur liyatamakkana minhu fid dhulmah wala dhulmah kama fil jahl." Dan sebagaimana ilmu adalah cahaya, sesungguhnya iblis memperindah kepada manusia dalam mematikan cahaya tersebut, sehingga kita berada dalam kegelapan. Maka tidaklah ada kegelapan, yakni semisal dengan kebodohan, yaitu jauh daripada ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah yang sangat sederhana ini, khatib mengajak kepada kita semuanya untuk mari sama-sama kita semangat untuk mencari ilmu, semangat kita untuk belajar di sisa-sisa umur kita ini, sehingga ketika kita ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sudahkah engkau menunaikan kewajibanmu sebagai seorang pencari ilmu, sebagai seorang penuntut ilmu? Bukan sekolah formal, bukan sekolah yang ada di lembaga-lembaga pendidikan saja, majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu, halaqah-halaqah ilmiah, forum-forum ilmu itu harus kita hadiri, harus kita semangat mencari ilmu. Di mana ada kegiatan-kegiatan ta'lim, di mana ada halaqah-halaqah ta'lim, di situ tentu ada rahmat Allah, dan itulah taman-taman surga sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya di antara taman-taman surga yaitu majelis ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati kita dengan majelis ilmu. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla pernah berfirman, "Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Sesungguhnya yang buta itu bukanlah pandangan mata. Ketika kita hadir di majelis ilmu, sebenarnya kita ingin menerangkan cahaya yang ada di dalam hati kita. Dan buta itu sebenarnya hati, buta itu adalah buta hati yang ada di dalam dada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah berkata, "In tarakan nasul ilma saran nasu juhalan." Apabila manusia meninggalkan ilmu, apabila manusia meninggalkan pencarian ilmu, maka manusia tersebut akan menjadi orang-orang yang bodoh. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.